Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa banyak orang Korea yang cenderung berat badannya terjaga atau banyak orang yang langsing. Sebetulnya eh, stereotip ini atau kita menganggap bahwasanya banyak orang Korea langsing ini karena artis-artis mereka banyak yang tubuhnya, terutama artis wanita K-pop gitu yang terkenal dengan istilah K-pop atau Korean pop gitu girl band atau boy bandnya memang banyak yang mengalami atau berada dalam kondisi di mana tubuh mereka ideal secara bentuk, secara berat badan gitu badannya bagus lah semacam seperti itu. Tapi itu yang hanya muncul di televisi, baik itu di drama Koreanya atau mungkin di musiknya, K-popnya itu kenyataannya saya sendiri pernah karena ada satu kesempatan pekerjaan yang mengharuskan saya harus stay di Korea kurang lebih selama 3 minggu waktu itu. Tidak terus semua, ada beberapa yang memang masih obesitas. Jadi kuncinya tetap di bagaimana motivasi mereka untuk menjaga pola makan, pola hidup aktivitas fisik dan juga minuman mereka. Cuman memang kalau di rata-rata perbandingannya dengan di negara kita di Indonesia, lebih banyak orang Indonesia yang kegemukan atau yang obesitas. Jadi kita bisa belajar terutama dari pola hidup yang mereka jalani begitu. Nah, di video ini nanti akan saya jelaskan secara spesifik tentang pola hidup yang bisa kita tiru juga untuk kaitannya dengan menjaga berat badan. Jadi, yang pertama dari pola makan yang mereka jalani terlebih dahulu masyarakat Korea itu memang sangat suka dengan yang namanya mengkonsumsi sayur. Kita tahu kimchi itu menjadi salah satu makanan wajib di Korea. Bagi orang Indonesia mungkin banyak yang nggak doyan karena rasanya yang bagi sebagian orang aneh, tapi sepanjang saya di sana memang kimchi ini menjadi menu makanan wajib begitu di sarapan mereka, di makan siang mereka, di makan malam kimchi selalu disajikan di setiap resto. Juga ada kimchi sebagai menu tambahan dan disajikan secara gratis. Jadi mereka sangat doyan sayuran, terutama kimchi yang dari selada, kubis, dan dengan proses fermentasi. Mungkin bagi kalian yang doyan mengkonsumsi kimchi, tentu saja pencernaannya lebih sehat karena kandungan seratnya lebih tinggi, dan karena fermentasi tentu saja akan membuat sistem pencernaan, sistem buang air besarnya jadi lebih lancar. Terus kemudian yang saya amati di sana untuk makanan-makanan yang disajikan memang terutama makanan-makanan fast food, makanan siap saji, makanan dengan cara diproses, di deep frying, digoreng, di sana tidak terlalu disukai oleh masyarakat sana. Paling banyak mereka memang resto-restonya menyajikan misalnya kayak barbecue begitu dengan cara dibakar, atau makanan-makanan yang fresh, makanan yang kita diharuskan untuk menyajikan sendiri untuk diri kita seperti itu. Jadi makanan-makanan misalnya kayak ayam crispy dan sebagainya yang di sini banyak sekali, di sana tidak terlalu lazim untuk resto-resto semacam seperti itu gitu. Dan makanya disajikan dalam bentuk fresh, dan sayurannya banyak sekali. Selain kimchi di barbecue-nya juga mereka mengkonsumsi bawang bombay, mereka mengkonsumsi lettuce atau selada begitu dan lagi ketika minum di makanan hanya ada air putih. Jadi berbeda dengan di kita, ketika kita mengkonsumsi biasanya atau makan di restoran, kita menu-menunya biasanya minum-minuman, terutama minuman untuk beverage-nya itu minuman manis minuman yang mengandung gula, minuman yang mengandung sirup dan sebagainya, jus gitu Kalau di sana memang hanya air putih. Kalau untuk minum mereka minuman yang manis, misalnya minuman khasana soju misalnya mengandung alkohol tidak disarankan untuk yang tidak mengkonsumsi alkohol. Itu dikonsumsi tidak di sela-sela makanan, atau tidak di ketika kita habis makan terus kemudian minum minuman berasa, itu tidak seperti itu. Pokoknya setelah makan itu minumnya hanya air putih saja, dan air putihnya itu juga disajikan dalam
kayak semacam apa namanya ya, semacam teko begitu, air putih, tapi hanya air putih atau mungkin semacam tumbler gitu, dan kita bisa refill dengan gratis seperti itu. Dan itu sudah jadi menu kayak kimchi tadi, menu yang memang selalu ada dalam setiap kita makan di restoran atau di rumah makan lah istilahnya, semacam seperti itu. Jadi makanan-makanannya itu memang menghindari proses digoreng, terus kemudian menghindari penggunaan minyak, apalagi santan, lemaknya itu sangat rendah. Kalau kita lihat ya, misalnya kayak bibimbap, terus bulgogi misalnya ya, ada minyaknya cuman sedikit sekali dibandingkan dengan ayam yang di kita kan paling lazim, misalnya ayam goreng itu kan disajikan dalam bentuk minyak, atau mungkin ya ikan juga digoreng dan sebagainya seperti itu. Di sana lebih banyak sup-supan, itu lebih banyak, jadi itu bisa kita tiru juga. Namun sekali lagi ya, tidak semua orang Korea itu langsing ya, itu hanya ada di K-pop, karena kuncinya juga bagaimana kita menjaga pola makan kita, pola hidup kita, aktivitas fisik kita dan sebagainya. Dan juga orang-orang Korea banyak suka jalan kaki. Ini juga sangat kurang di Indonesia. Kita lebih suka untuk menempuh jarak yang dekat saja naik motor. Nah, itu bisa jadi pembelajaran untuk kita. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Rwineka dari dietkalori.co.id.